Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat kaum muslimin, ikhwan dan akhwat, wabil khusus para pelajar, dalam video kali ini saya akan membahas tentang beriman kepada hari akhir. Bagian yang ke-1 meliputi pengertian nama lain, dalil nakli dan dalil akli. Baik, langsung kita mulai saja dengan pengertian hari akhir. Pengertian hari akhir. Menurut pendekatan bahasa, hari akhir berarti hari penghabisan. Hal ini jika dikaitkan dengan hari dunia berarti tidak ada hari lagi setelah hari kiamat atau hari akhir. Sedangkan jika dikaitkan dengan alam akhirat, hari akhir berarti hari yang kekal dan abadi, tidak ada lagi kematian setelah adanya hari akhir. Sedangkan menurut istilah, hari akhir yaitu hancur leburnya alam semesta, selesai semua kehidupan di dunia, dan sebagai awal memasuki alam akhirat atau alam baka. Selanjutnya, hari kehancuran alam semesta itu sering disebut dengan hari kiamat. Pengertian beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir artinya kita meyakini bahwa kehidupan dunia akan berakhir dengan adanya hari kiamat. Dan manusia memasuki alam akhirat. Di akhirat manusia akan melewati beberapa fase, di antaranya fase kebangkitan, perhitungan, penimbangan amal, dan akhirnya memasuki fase pembalasan, baik maupun buruk, yaitu berupa surga atau neraka. Nama-nama lain hari akhir atau hari kiamat. Hari kiamat atau hari akhir memiliki nama-nama lain sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran. Di antaranya, As-Sa'ah yang artinya hari yang menentukan. Quran Surat Ghafir ayat 59. Az-Zalzalah artinya guncangan yang dahsyat. Quran Surat Az-Zalzalah ayat 1. Kemudian As-Sokhoh artinya teriakan. Quran Surat Abasa ayat 33. Al-Qari'ah, ketukan yang keras. Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan 3. Yaumul Fasl, hari pemisah. Quran Surat As-Saffat ayat 21. Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Quran Surat Ar-Rum ayat 56. Kemudian Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar, yaitu hari pengumpulan. Quran Surat Al-Kahfi ayat 47. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Quran Surat Shad ayat 53. Yaumul Mizan, hari penimbangan amal. Quran Surat Al-Anbiya ayat 47. Yaumuddin, hari pembalasan. Quran Surat Al-Fatihah ayat 4. Yaumul Jaza, hari pembalasan. Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 17. Yaumul Khulud, hari yang kekal. Quran Surat Qaf ayat 34. Itulah nama-nama lain dari hari akhir atau hari kiamat. Yang dimaksud dengan dalil adalah alasan atau petunjuk tentang adanya hari kiamat. Dan dalil ini terbagi kepada dua macam, yaitu dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli artinya dalil berdasarkan Al-Quran atau hadis. Sedangkan dalil akli adalah dalil berdasarkan logika atau akal yang sehat, sebagai penunjang atau sebagai penguat dari dalil nakli. Selanjutnya mari kita lihat dalil nakli tentang terjadinya hari kiamat. Jika kita memperhatikan Al-Quran, sangat banyak sekali yang menjelaskan atau menerangkan tentang terjadinya hari kiamat atau segala sesuatu yang terjadi pada hari kiamat. Di antaranya terdapat dalam surah Az-Zalzalah ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kemudian idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat. Terdapat dalam surat At-Takwir ayat 1 sampai dengan 3. Apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Kemudian dalil tentang keharusan beriman kepada hari akhir.
Banyak di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa kita harus beriman kepada hari akhir. Di antaranya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya hari akhirat. Kemudian dalil tentang beriman kepada hari akhir berdasarkan hadis. Hadis yang cukup panjang dan penggalannya adalah sebagai berikut. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang iman, maka Nabi menjawab, Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'minuna bil qadari khairihi wa syarihi. Rawahu Muslim. Artinya, beliau menjawab, kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan takdir baik maupun buruk. Hadis riwayat Muslim. Adapun dalil akli atau berdasarkan akal tentang adanya alam akhirat dapat kita kemukakan diantaranya sebagai berikut. Setelah kita mengimani adanya Allah yang menciptakan dan memelihara alam semesta, dan mengimani Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia, lalu kita menemukan realita bahwa ada orang yang mentaati pedoman tersebut dan ada juga yang tidak. Dalam kata lain, ada orang yang taat, ada orang yang maksiat, ada orang yang baik, ada orang yang jahat, ada yang beribadah, ada juga yang tidak mau beribadah. Bahkan ada yang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian, akal kita mudah menerima adanya hari akhirat. Itu sebagai tempat balasan atas amal perbuatan yang baik dan yang buruk. Selanjutnya, mari kita lihat dalil akli tentang terjadinya hari kiamat. Yang dimaksud dengan dalil akli adalah dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh para ahli yang dapat menunjang keimanan kita tentang kemungkinan atau tentang terjadinya hari kiamat. Dalam hal ini, sekurang-kurangnya ada menurut 3 teori, yaitu menurut teori ahli astronomi, menurut ahli fisika, dan menurut ahli geologi. Dalil-dalil akli terjadinya hari kiamat secara sederhana dapat kita kemukakan sebagai berikut. Menurut ahli astronomi, bahwa bumi, matahari, bulan, dan planet-planet yang lainnya memiliki gaya tarik-menarik. Maka terjadilah gerakan yang harmoni, yang seimbang antara bumi, bulan, matahari, begitu juga dengan benda-benda langit yang lainnya. Gaya tarik-menarik tersebut lama-kelamaan akan melemah dan suatu saat akan hilang sama sekali. Maka disitulah akan terjadi suatu gerak yang tidak beraturan dan pada akhirnya tabrakan, dan itulah kemungkinan terjadinya hari kiamat. Sedangkan menurut ahli fisika, bahwa di alam semesta ini, khususnya di tata surya kita, energi yang terbesar adalah energi matahari. Dan secara teori, energi matahari ini kian lama kian melemah dan suatu saat akan habis sama sekali. Maka disitulah terjadi tabrakan antar planet. Sedangkan menurut ahli geologi bahwa di dalam perut bumi terdapat suatu gas yang senantiasa menekan ke arah luar, sedangkan dari luar terdapat atmosfer yang menekan ke arah bumi. Suatu saat tekanan dari luar atau dari atmosfer tersebut semakin lama semakin berkurang, sehingga terjadilah ledakan dari bumi, dan itulah yang disebut dengan hari kiamat. Demikian pembahasan hari akhir, mulai dari pengertian beriman pada hari akhir, kemudian nama-nama lain hari kiamat, dan dalil nakli maupun dalil akli. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.